beras ketan. Cakep. Industri film Indonesia semakin kaya dengan berbagai genre yang ditawarkan. Salah satu genre yang belakangan punya tempat istimewa di hati penonton adalah horor komedi. Perpaduan antara ketegangan ala horor dan humor yang kadang absurd, kadang satir, telah membentuk warna baru dalam perfilman kita. Dari genre inilah lahir Kang Solah from Kang Mat X Nenek Gayung, sebuah spin-off yang mencoba melanjutkan kesuksesan film pendahulunya, Kang Mak from Pimat 2024. Jika di film sebelumnya penonton diajak menelusuri kisah kocak dengan sentuhan mistis khas Asia Tenggara, maka kali ini Falcon Pictures menggandeng kembali kru dan pemain yang sudah dikenal publik untuk menghadirkan petualangan baru. Dengan menghadirkan tokoh lokal sekaligus mitos urban yang familiar, film ini mencoba menyeimbangkan dua hal, horor yang menakutkan dan komedi yang mengguncang perut. Ketika Kang Mak from Pimat hadir di layar lebar, banyak penonton tak menyangka kalau film tersebut akan sukses. Meski adaptasi bebas dari Pimat asal Thailand, film versi Indonesia ini mampu menambahkan bumbu lokal yang segar. Humor slapstick khas komedian Indonesia digabungkan dengan sentuhan horor yang justru terasa ringan, sehingga penonton bisa menertawakan rasa takutnya sendiri. Kesuksesan itu memberi sinyal bahwa penonton Indonesia memang punya kerinduan terhadap tontonan yang tidak melulu serius. Mereka ingin hiburan yang bisa membuat tertawa, tapi tetap ada elemen kejutannya. Dari sinilah kemudian muncul ide untuk membuat spin-off dengan tokoh baru, Kang Solah. Kalau Kang Mat lebih menyoroti horor cinta yang penuh nostalgia, Kang Solah mengambil pendekatan berbeda. Ia lebih dekat dengan parodi kehidupan kampung, keluarga, dan mitos urban Indonesia yang lebih akrab dengan keseharian masyarakat. Tokoh utama film ini adalah Solah yang diperankan Regen Rakelna. Sejak awal, kehadirannya memang sudah ditulis dengan gaya khas, seorang pemuda kampung yang penuh percaya diri, agak sok pahlawan, tapi seringkali apes. Ketika pulang ke kampungnya, Solah berharap dirinya akan dielu-elukan. Bayangannya, orang-orang akan menyambut seperti menyambut pendekar yang lama merantau. Namun, kenyataan jauh dari ekspektasi. Alih-alih dianggap pahlawan, Solah malah dikira setan oleh warga. Situasi ini menjadi titik mula dari rangkaian komedi absurd. Regen, dengan gaya humornya yang khas, membuat adegan ini bukan hanya lucu, tetapi juga satir. Ia seakan menyindir betapa cepatnya masyarakat menilai seseorang hanya dari penampilan atau gosip. Belum selesai dengan kekecewaan itu, Solah harus menelan pil pahit ketika tahu gadis yang ia cintai sejak lama, Dara Gonzales yang diperankan Davina Karamoy, justru akan menikah dengan adiknya sendiri, Iqbal yang diperankan Kenzi Taulani. Konflik asmara ini menjadi lapisan lain dalam cerita. Ada cinta yang tak tersampaikan, ada iri hati, tapi tetap dibalut dengan humor sehingga tidak menjadi melodrama murahan. Horor dalam film ini masuk lewat sosok Nenek Gayung. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di kota besar, nama Nenek Gayung bukanlah hal asing. Ia adalah bagian dari mitos urban yang populer sejak era 1990-an hingga 2000-an. Sering diceritakan dari mulut ke mulut atau lewat majalah mistis. Konon, Nenek Gayung adalah sosok perempuan tua yang membawa gayung dan kain kafan. Ia mencari orang untuk dimandikan, seakan-akan menyiapkan mereka menuju kematian. Dalam banyak cerita, bertemu dengan Nenek Gayung berarti alamat sial. Menghadirkan sosok ini ke layar lebar bukanlah perkara mudah. Ia harus cukup menyeramkan untuk menghadirkan ketegangan, tapi tidak boleh terlalu serius karena genre film ini tetap komedi. Falcon Pictures berhasil menemukan titik tengah itu dengan memvisualisasikan Nenek Gayung dalam balutan makeup dan efek praktis yang mendukung, sekaligus memberi ruang bagi interaksi kocak antar tokoh ketika berhadapan dengannya. Gangguan dari Nenek Gayung inilah yang mengacaukan rencana pernikahan Dara dan Iqbal. Dari sinilah kisah berkembang menjadi semakin kacau, penuh teror sekaligus kelucuan.
Yang membuat film ini menarik adalah keberaniannya memainkan dua rasa yang bertolak belakang. Humor datang lewat dialog ceplas-ceplos, slapstick, hingga kejenakaan khas anak muda kampung. Di sisi lain, horor disajikan lewat suasana malam, musik menegangkan, dan kemunculan mendadak sosok gaib. Formula semacam ini memang bukan hal baru di Indonesia. Sejak era Warkop DKI, horor komedi sudah punya tempat. Bedanya, Kang Solah mencoba membawa humor itu ke era kekinian dengan bahasa yang dekat dengan generasi muda, tanpa meninggalkan akar kearifan lokal. Regen sebagai Solah tampil dominan dengan improvisasi yang kerap bikin suasana tidak bisa ditebak. Kehadiran Fajrul, Jaka, dan Supra menambah warna sebagai sidekick yang kadang menyebalkan, kadang heroik. Dinamika mereka mengingatkan pada formula geng kocak yang sering jadi motor penggerak film komedi. Di tengah kekacauan, muncul sosok lain yang tak kalah unik, Kang Mas Pusi. Ia adalah karakter yang digambarkan sebagai orang bijak dengan pengetahuan spiritual, tapi cara penyampaiannya kocak dan tidak bisa ditebak. Kehadiran Kang Mas Pusi memberi sentuhan baru, horor tetap ada, tapi selalu ada jalan keluar yang nyeleneh. Ia menjadi simbol bahwa dalam masyarakat, selalu ada tokoh yang dianggap penyelesai masalah, meski cara-cara yang ia lakukan kadang tidak masuk akal. Dengan begitu, film ini tak hanya menyajikan ketegangan dan tawa, tapi juga sedikit satire sosial tentang kepercayaan masyarakat terhadap figur-figur tertentu. Jika dilihat lebih jauh, film seperti Kang Solah from Kang Mak X Nenek Gayung bukan hanya hiburan semata. Ia juga merefleksikan cara masyarakat Indonesia memandang dunia gaib. Di satu sisi, ada ketakutan nyata terhadap mitos seperti Nenek Gayung. Namun di sisi lain, ketakutan itu seringkali dihadapi dengan humor. Inilah yang membuat horor komedi terasa begitu dekat. Penonton bisa merasa takut, tapi sekaligus bisa menertawakan rasa takutnya sendiri. Fenomena ini berbeda dengan film horor murni yang biasanya meninggalkan trauma atau ketegangan mendalam. Justru lewat humor, ketakutan menjadi sesuatu yang bisa dijinakkan. Kembalinya tim produksi dari film pertama membuat Kang Solah tetap punya benang merah. Frederica sebagai produser memastikan bahwa kualitas teknis tidak ditinggalkan. Tata kamera, musik, hingga efek visual diatur untuk tetap menghadirkan nuansa horor yang meyakinkan. Namun, penyutradaraan juga memberi ruang bagi improvisasi pemain agar humor bisa mengalir alami. Salah satu tantangan terbesar film horor komedi adalah menjaga ritme. Jika terlalu banyak horor, humor bisa hilang. Sebaliknya, jika terlalu banyak humor, horor menjadi sekadar tempelan. Dari cuplikan dan konsep cerita, tampaknya film ini berusaha menjaga keseimbangan itu, sehingga penonton bisa menikmati keduanya dalam takaran pas. Film horor komedi hampir selalu punya tempat aman di pasar Indonesia. Dari generasi ke generasi, penonton lokal terbukti menyukai perpaduan dua rasa ini. Dengan basis penggemar yang sudah terbentuk dari film sebelumnya, Kang Solah berpotensi mengulang kesuksesan, bahkan memperluasnya dengan menghadirkan mitos lokal yang lebih membumi.